Umurnya berapa ini? Asia setahun. Iya, kunyit yang didapat selama umur setahun. Terus sudah hancur teman-teman tuh, lihat subhanallah. Kunyit sebesar apa gitu awal mulanya ya. 1 tahun kita mendapatkan 30 kali lipat. Oktober 2019 ini kita mau panen paprikanya aja ya. Jadi ini alhamdulillah setelah nih paprikanya dikasih kain jaring untuk melindungi dia dari serangan burung ya, ternyata efektif ya, jadi nggak ada yang bolong. Ini Momi lihat tadi ya. Sekarang kita panen aja walaupun belum terlalu merah ya, nggak apa-apa deh, dipanen aja ya karena udah nggak sabar. Tuh mulus ya, tidak ada bekas gigitan apapun. Oke, tuh udah merah-merah paprikanya. Walaupun masih agak hijau ya, sebenarnya ditunggu besok lagi bisa. Cuman Momi udah nggak sabar, nggak apa-apa, nanti dia merah di luar aja, nggak di pohonnya. Bismillah. Mulus ya teman-teman. Jadi paprika itu kalau di atap rumah mungkin ya, karena banyak burung di sini. Ya, jadi memang kalau sudah terbentuk nih buahnya, ya setelah terbentuk buah kan udah terjadi pembuahan dan berhasil berbuah. Jadi udah nggak perlu lagi kita ekspos ke lebah-lebah, jadi bisa ditutupin aja untuk ngelindungin buahnya dari gigitan, gigitan burung. Tuh, ini mulus-mulus. Kalau yang sebelumnya semuanya cacat karena dimakanin burung. Oke, lumayan kan teman-teman, mulus-mulus, tidak ada yang cacat sama sekali nih. Walaupun kecil-kecil ya, tidak besar-besar seperti yang di toko. Ini sebenarnya satu pot ada 2 tanaman, tapi yang satu kecil banget. Nah ini, boleh ini kita petik juga. Nah ini dia, kecil. Ini mereka ini sudah dipanen seminggu yang lalu ya kira-kira. Jadi kesini ini cuma numpang narsis aja. Ya cuma nemenin paprikanya dipanen. Nah ini zukininya ya, yang di pot yang sebelumnya pernah ada labu madu, tapi ini tidak berkembang baik, alias sepertinya nggak berhasil membesar ya. Tuh zukininya itu paling besar segini, dan ini menurut Momi ini udah harus dipanen, nggak bisa besar lagi. Soalnya tumbuhnya nggak sama bunga jantan gitu loh. Bunga jantannya tuh udah telat gitu. Nah ini bunga jantannya tuh udah menutup, dia lebih nutup lebih awal lagi. Biarin dulu yang dipanen yang ini ya. Nah kalau yang telat panen tuh ini emang gagal dibuahi, jadinya dia menguning. Padahal ini bisa kita konsumsi kalau dia masih hijau seperti ini masih enak nih dikonsumsi. Nah ini udah telat panen juga nih. Nah yang ini juga udah telat nih, sebenarnya enak nih, tapi coba kita cobain aja ya, mungkin rasanya masih enak. Kita panen. Nah itu sebaiknya teman-teman kalau yang mau nanam zukini sebaiknya tanamlah 2 atau 3 gitu ya, di saat yang bersamaan, karena dia susah nih kalau misalnya cuman hari ini cuman ada bunga jantannya, nggak ada bunga betinanya, nggak ketemu gitu. Jadinya ya gitu, buahnya cuman sekecil-kecil ini aja gitu. Ini Momi mau liatin deh, karena sebelumnya kemarin ya sempat dibuahi manual walaupun si bunga jantannya udah menutup. Ya nggak tahu ya berhasil apa enggaknya. Ya semoga aja. Kita lihat besok, kalau besok tidak ada tanda-tanda membesar kita potong aja. Ini kita panen kecil, panen kecil-kecilan si daun bawang. Tuh daun bawang di Jakarta ternyata bisa tumbuh ya, hanya dari bekas warung, bekas makan. Alhamdulillah. Intinya dia di kemarau sih dia sehat banget ya. Kalau di musim hujan mesti busuk akar ya, dia nggak suka banget terlalu lembab medianya ya. Jadi disiram itu juga 2 hari sekali ya. Kalau kemarau banget ya sehari sekali, tapi nggak usah banyak-banyak lah gitu. Kalau mau ya medianya ini dicampur pasir, kemungkinan bisa. Jadi kalau pasir kan nggak nyerap air ya, atau nggak dibanyakin sekam bakar mungkin ya. Ini ngasal sih ngomongnya, cuman yang penting Momi sudah membuktikan ke teman-teman
yang nonton video ini, kalau di Jakarta ini bisa ya. Jadi ini bekas warung, bekas masak ya, batangnya itu yang di bawah ditancap lagi dan dia ternyata tumbuh cabang-cabang baru seperti ini. Ini cabang baru muncul ini dari tanah, dari permukaan tanah dia baru muncul. Nanti dia membuat seperti ini lagi. Tuh, serumpun lagi dia akan membuat seperti itu lagi. Jadi nanti rame ini pot penuh dengan daun bawang. Ya, kalau musim hujan Momi nggak pernah berhasil teman-teman merawat beginian, pasti busuk akar. Karena ya media tanam Momi kan cuman berupa campuran sekam bakar, pupuk kandang kambing dan tanah. Ya kemungkinan harus ditambahin pasir, kemungkinan loh ya. 30 Oktober 2019. Nah, Momi mau buka komposter Momi, dimana banyak cacing yang ada di dalam sini ya. Silakan lihat episode-episode sebelumnya ya, pasti kalian tahu ini dalamnya apa. Yaitu pertama kali ya, ini Momi mungut dari tengah jalan ini, styrofoam bekas nih. Sampai sekarang ini nih kepake banget ya teman-teman. Coba ini Momi singkirin, ini diganjel. Nah, ini kepake banget teman-teman. Nah, ini dia, ini tutupnya udah jebol ya, sebelumnya sih masih kebuka. Nah, ini lihat ya, ini tempat sampah Momi selama ini di kebun ya. Jadi tempat pruningan ya, misalnya motong-motong daun atau apa tanaman-tanaman yang sudah mati Momi cabut terus taruh sini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini ada cacingnya dan binatang-binatang lainnya tuh kalau kalian lihat tuh. Nah, tuh ya. Tuh, terutama ini cacing sih. Momi ternak cacing di sini ini. Jadi nya yang hitam-hitam ini yang Momi perlukan. Jadi pertama kali itu adalah media tanam bekas yang sudah nggak ada tanamannya Momi ambrukin di sini, paling 2 pot. Dan ini sudah berapa lama ya umurnya? Momi tuliskan deh di bawahnya komposter ini sudah berapa lama. Dan ini selalu sering diambil, misalnya 3 genggam, 2 genggam tangan saya dimasukin ke dalam misalnya pot tomat seperti itu ya. Dimasukin aja. Jadi waktu panen cacingnya itu nggak diikutkan. Kalau ketemu cacing kita singkirin, kita masukin lagi ke komposter ini biar dia terus menghasilkan dan beranak pinak. Jadi yang kita ambil tuh yang hitam-hitamnya aja nih, nya aja, yaitu cacing vermicompost ya, pupuk terbaik di dunia nih, ininya aja. Nah, kalau terasa misalnya sudah tidak ada genangan air, Momi biasanya langsung menambahkan ini air cucian baju, tapi nggak pakai deterjen ya. Kalau nyuci baju di mesin cuci paling ada baking sodanya sedikit, Momi tambahkan aja kayak gitu. Di bawahnya ini tidak Momi kasih bolongan sama sekali ya. Jadi styrofoam bekas ini tidak Momi bolongin ya. Jadi udah 1,5 liter air udah dimasukin gitu aja supaya banyak-banyak gini aja. Udah cacingnya udah doyan kayak gitu ya. Tuh ada apa? Banyak sekali kumbang-kumbangnya ya. Tuh. Nah, ini udah tebal banget nih, Masya Allah. Ini cacingnya ini udah tebal banget. Tuh masih ada yang keras-keras. Tuh ya. Tuh, Masya Allah, ini udah bisa dipanen lagi. Jadi whenever you need, kapanpun kamu perlukan cacing, kamu tinggal ambil dari sini dan terus masukin ke pot yang kira-kira tanamannya nggak subur gitu ya, seperti itu. Teman-teman ingat kan waktu itu ada bukan belatung ya, apa, larva gede, larva kumbang yang gede banget ya. Momi masukin ke sini ya, ada 3, ada beberapa bagian, ada yang anak-anaknya juga. Ternyata di uji coba dimasukin stek kangkung ya. Jadi habis panen kangkung, batangnya itu Momi tancepin lagi di sini. Ternyata tumbuh loh ini teman-teman. Masya Allah, bener-bener deh. Kangkung ini terbukti jadi tanaman yang sangat-sangat bandel ya. Dimana tanaman lain udah nggak bisa hidup kalau misalnya ada si larva kumbang itu ya, ada si belatung kecil itu tuh apa, nggak akan bisa tumbuh gitu loh karena dimakanin kalau semayan kecil. Tapi dia sehat, ini tanahnya itu sehat banget karena nya itu juga sama aja kayak nya si cacing, jadi sama-sama sehatnya. Dan ini untuk eksperimen aja ternyata si kangkung ini tetap bisa berakar dan tumbuh teman-teman. Entahlah itu apa, karena si grabnya itu, si belatung itu tidak suka sama si kangkung atau gimana, Momi nggak tahu ya gitu ya. Ya itu terbukti ya, kangkung ini sangat-sangat bandel. Jadi kalau kalian yang pemula berkebun, mulailah dengan menanam kangkung ya. Dan kalau panen jangan dicabut tapi dipotong ya. Itu berulang kali Momi ingatkan karena Momi sudah punya tanaman kangkung yang setahun umurnya. Nah ini dia, setahun umurnya nggak berhenti. Oke, worm bin kita jangan lupa ditutup lagi karena ini mulai masuk musim hujan ya.
Mimi mau pindahin nih kangkung yang tumbuh di tadi yang ada media yang banyak belatungnya di bawahnya ini. Tuh, teman-teman lihat tuh, udah berakar ya. Inilah mudahnya menanam kangkung, dan Mimi mau pindahin ke pot yang ini pot yang ini nih, yang sedikit kangkungnya, jadi dibuat biar menyebar. Nah, ditusuk terus masukin biar dia makin menyebar. Tuh teman-teman, masih ingat kan terakhir Momi panen ini berapa hari yang lalu? Momi tuliskan di sini ya, digundulin. Nah, teman-teman lihat ini sekarang, tuh lihat betapa banyak tunas-tunas baru yang terbentuk dari sulur-sulurnya. Tuh, inilah mint ya. Tuh ya, makin banyak ya tuh dari sisi sebelah sana. Dan ini akan penuh di suatu saat nanti, dia akan penuh dan subur sekali, dipenuhi dengan daun-daun mint yang sangat segar ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya mint di rumah, jangan lupa jangan sampai dia menjulur-julur panjang, jangan biarkan itu terjadi dengan cara dipanen ya. Dia makin dipanen makin senang. Tapi kalau udah misalnya ya setahun atau 7 bulan ya, Momi kurang tahu, pokoknya kalau udah terlalu lama gitu ya di pot, apalagi ini potnya cuma 15 liter, itu udah saatnya kalian bukan bongkar ya, mungkin kalian keruk ya, boleh sih dibongkar, dibelah dua gini, jadi dikurangin yang ini, sisanya dimasukin ke pot yang kosong misalnya. Nah seperti itu, jadi nanti akarnya itu nggak crowded di sini, nggak keramaian. Kalau keramaian dia lama-lama juga akan mati gitu loh. Dan setiap panen misalnya 2 minggu sekali, kalian bolehlah taburkan kascing di sini gitu. Ini nggak pakai mulsa organik ya, dimana pot lain suka pakai mulsa organik, karena ya namanya mint kan dia sulur-sulurnya, dia membuat cabang barunya itu banyak sekali ya gitu. Jadi nggak mau pakein mulsa alias daun-daun kering, nggak ditabur di sini. Oh ya, udah lama nggak update. Ini bunga dianthus kita tuh yang di pot talang, diletakkan di atasnya si pot talang kangkung ini. Nah di atasnya tuh masih kosong, Momi kasih biji dianthus. Alhamdulillah ya, tuh tumbuh. Padahal ini campuran ya, media tanamnya yang atas tuh media tanam steril karena dari toko, dan yang bawah media tanam yang banyak binatang-binatang kecilnya itu. Oke, zukininya kita panen aja, dipanen muda tuh, itu telat lagi. Ini nih, karena dia tidak ada bunga jantannya ya, jadi udah pasti dia tidak akan jadi besar gitu. Jadi kita panen aja sebelum busuk, malah ujung-ujungnya busuk di tanamannya sendiri. Ini agak spiky, agak berduri-duri nih batang dari daunnya. Oke, nah ini bisa jadi garden snack nih ya, snack yang bisa kita makan selama kita keliling-keliling garden. Kita cobain yuk. Nah teman-teman, bagi yang belum sarapan nih, di sini Momi temenin kalian deh untuk sarapan raw food di atap rumah ini, di kebun atap. Ini yang tadi kita petik tuh, padahal dia udah gede ya. Nah tapi berhubung nggak jodoh ya, nggak ada bunga jantannya, jadi dia nggak bisa dibuahin, akhirnya gagal. Dan kalau telat kita ngambilnya, dia kelamaan di tanamannya, padahal dia nggak akan jadi besar ya, itu jadi begini benyek, sayang kan. Jadi ini kita buang. Wah, busuknya sampai ke dalam. Nah ini kita masukin komposter, yang ini masuk ke perut kita. Ini enak sekali teman-teman, tuh ukuran segini ini zukini enak sekali. Aduh, super. Sayuran di kebun atap rumah Momi ini, sayuran yang paling enak yang pernah Momi makan ya ini. Zukini dalam bentuk masih kecil kayak gini, masih ukuran jari ya, lebih gede sih dari jari tuh ya kan, lebih gendut dari jari telunjuk Momi. Enak banget, alhamdulillah. Sekarang kita cobain tomat Timothy.
Kita cobain ya tomat Timotinya, ini udah dipanen dari kapan nih, dimasukin kulkas supaya keperluan fotografi, jadi dikumpul-kumpulin baru difoto. Ya udah, kita cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tomat cherry Timoti. Masya Allah, enak banget teman-teman. Lezat sekali. Zucchini oke. Timoti, tomat oke banget rasanya ya. Sekarang nggak ada asam-asamnya ya. Oh, ada sih asam tapi manis gitu, manis ringan. Pokoknya enak deh, cobain aja sendiri ya. Bener-bener enak. Airnya juga banyak ya. Bener-bener, apalagi kalau fresh langsung petik terus dimakan ya. Kalau ini udah nganggur lama nih di kulkas, jadi mungkin nggak akan seenak pas waktu metik ya pertama kali. Sekarang kita coba ini tuh paprika yang homegrown ya, paprika rumahan yang ditanam secara organik, jadinya ya kecil-kecil begini. Kata teman Momi di Facebook, katanya sih karena Momi membiarkan semuanya menjadi buah, harusnya dipangkas bagian buahnya. Ketika rame itu dibiarin aja yang paling gede itu untuk tumbuh sendirian, nanti bisa gede. Ya udahlah, pokoknya kita makan aja, yang penting jadi buah ya. Tuh, ini cakep nih, mulus. Karena waktu terakhir Momi baru sadar itu harus dilindungi sama kain jaring, jadi nggak dimakan sama burung. Hai burung, mau ya? Maaf ya, Momi juga lagi lapar nih ya. Manis teman-teman. Tuh burungnya tuh, cuit-cuit tuh dia tuh. Tuh burungnya tuh. Wow. Burungnya tuh nungguin tuh. Maaf teman-teman, tadi ada burung gede di situ, sayangnya kameranya nggak bisa diputar. Dia mau ya? Kamu mau ya? Jangan, aku udah capek-capek nanam. Masa kamu yang makan? Aku dulu makan. Teman-teman, ini enak sekali. Tuh bijinya bisa aja sih kalian sebarkan langsung di tanah ya. Waktu makan gini, boleh kita buang aja ke tanah nih. Siapa tahu tumbuh kan ya kan? Masya Allah. Bahagia banget ya teman-teman. Makan dari apa yang kamu usahakan sendiri. Makan dari hasil kerja kerasmu. Dan ini semua aman. Kita punya perasaan aman, nyaman ketika memakannya, terutama bahagia juga. Karena hasil kerja keras kita selama 3 bulan ini, ya ini kira-kira ya 3 bulan lah punya begini ya. Ya 3 bulan ini hasil kerja keras kita terbayar sama semangkok makanan dari Allah untuk kesehatan kita gitu. Dan rasa aman itu kita dapatkan ketika kita tahu, karena kita sendiri yang menanamnya dari biji sampai kita merawatnya sampai dia bisa dipetik seperti ini. Kita yang benar-benar tahu dia itu dikasih apa aja selama pertumbuhan, selama hidupnya si paprika ini. Jadi benar-benar aduh nyaman deh teman-teman. Nggak ada yang nyamain perasaan bahagia dimana kita makan hasil kerja keras kita sendiri. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa ya berkebun organik di rumah kalian masing-masing. Gunakan space kosong yang terkena sinar matahari, dimana itu kena sinar matahari, kalian buat pot di situ, kalian buat tanaman di situ, kalian taruh tanaman di situ, dan apa yang kalian makan itulah yang kalian tanam. Dan jangan lupa makan apa yang kalian panen ya teman-teman. Stay organik dan jangan lupa sayangi bumi ya teman-teman. Stay tune terus di channel Hidup Alami ala Momi Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.